katanya undangan kan kemarin gitu. Apapun penyebutannya, undangan maupun panggilan, kan intinya kan ada laporan gitu ya. Suaranya jelas nggak teman-teman? Bukan kondangan tapi pelantikan. Kan yang terhormat kan, jadi pelantikan kayaknya. Astaga, suaramu sudah sangat menggetarkan hatiku. Lagi kalau dengar saya nyanyi, pasti kalian ngantuk. Habis dong, langsung aja beli panas sama salah berat dan mampu. Aduh, teman-teman. Jadi kemarin-kemarin tuh teman-teman kecewa ya gitu ya. Kemarin tiba-tiba live streamingnya mati ya. Netizen channel juga ngikutin tuh teman-teman gitu. Padahal lagi acara kondangan di sini teman-teman. Jadi nih orang lagi musim merit gitu di sini. Jadi ternyata bela-belain nonton live streaming. Habis ini kan buru-buru selesain apa live streaming kita, nonton live streaming PMJ, ternyata hilang. Ya anggap aja baterainya habis kali. Mungkin baterainya habis. Belum di charge. Aduh. Iya, Reban, Reban. Mantap, Reban Entertainment gitu ya. Punya Bang Pablo Benua. Mungkin kan sinyal hilang gitu kawan-kawan. Ya siapa tahu kan mati lampunya, apa pemancarnya di sana error kan gitu. Aduh. Kan dia nggak pernah. Ya, saya lagi ini, lagi tadi lagi minum, jadi suaranya putus-putus. PT kamu udah ngomong gitu, PT yang mana? Oh, jadi saya nih apa kalau di live streaming tuh beda karakternya. Kalau di VT apa beda gitu. Hmm. Iya, katanya Pak Afrizal udah bebas. Jadi infonya tuh ditangguhkan gitu, teman-teman. Ditangguhkan penahanannya apa? Ditangguhkan prosesnya apa gimana? Saya agak kurang paham gitu ya. Tapi infonya ditangguhkan gitu. Jadi kan kalau penangguhan ini bisa bermacam-macam gitu. Ininya apa? Dugaannya ya. Karena kan kita nggak bisa ini ya gitu. Apa mungkin karena prosesnya dianggap cacat, jadi ditangguhkan sementara gitu. Apa gimana, nggak ngerti.
Bukan, Afrizal yang ditangguhkan. Rizal. Itu juga aneh juga ya. Klarifikasi mulu, apa agendanya gitu. Agendanya SS. Bisa, cuman kayaknya malas juga kali dia. Iya, Hayans. Bang Hayans sudah ngantuk ya. Iya, kayaknya orang juga kalau misalnya udah kelar tuh udah kayak udah malas lagi gitu berurusan sama dia kayaknya gitu. Panjang, ya panjang. Tapi jarang juga teman-teman apa? Jarang juga guys apa mau gitu sama coklat ngurus-ngurusin begituan dia kan sama aja yang ngebuka boroknya ya paling sanksi administratif gitu-gitu doang. Ya begitu gitu nanti gue balik lagi kalau rame kalau begitu gitu mah kasus ini kecuali kalau misalnya dia OTT ya di ini Kejagung apa KPK tuh baru kalau masih internal internal aja ya kita masuknya kode etik doang anggaran etik doang. Mana nih yang tadi komentar-komentar masa dari kemarin habis komentar disuruh naik nggak ada yang mau langsung keluar. Naik dong. Kalau mau naik gue on cam deh. Sama-sama on cam gitu biar tahu ya kan komuk masing-masing. Ya kan jadi kan biar kelihatan gitu siapa sih yang lantang banget bicaranya lewat kolom komentar gitu kan. Apakah berani nyalinya sehebat dengan komentarnya gitu kan. Kan jadi kalau mau naik yang tadi ngetik-ngetik gitu kan siapa tahu nih netizen cendol keliru gitu argumennya atau informasinya kan biar bisa kita bertukar ini pendapat gitu tapi on cam gitu ini netizen channel juga on cam nanti nih ganti filter nih dengan muka asli. Tapi luar biasa sih ya gitu walaupun tidak SP3 bisa penangguhan aja tuh udah luar biasa teman-teman karena kan pasalnya 368 kan katanya apa ke pasal pemerasan kan. Jadi bisa di penangguhan tuh udah luar biasa sebenarnya. Pasti ada urgensi yang sangat-sangat mendesak gitu. Makanya diberikan penangguhan. Nah, tapi yang lucunya DRL itu ada di komentar ya mengatakan bahwa Pak Aprizal itu dia udah P21 gitu. Udah P21 tapi anehnya Pak Aprizal itu masih di Polres gitu ya. Kalau masih di Polres itu biasanya tuh Eee, ba jarang ya, jadi kalau P21 tuh biasanya langsung dipindah teman-teman, kayak Nikita Mirzani kemarin kan
Habis P21 dia nggak berapa lama kan dipindah gitu ke Rutan Pondok Bambu. Jadi menurut saya tuh kayaknya diduga hoax itu yang P21-nya. Mungkin karena nominal, enggak deh kayaknya. Ada sih di kasus tertentu tuh ada nominalnya gitu ya. Kalau nggak salah, iya bener deh. Saya lupa teman-teman berapa nominalnya. Ada nominal nanti deh saya coba buka-buka ini lagi buku. Tahu aja deh RR. Ya, kalau TPPU itu kalau nggak salah tuh penggelapan gitu loh. Apa harus 2 juta apa nggak boleh di bawah 2 juta saya lupa. Apa penipuan gitu. Tanggal 19 film Sirik laris. Persidangan berprestasi. Oh, rilis. Kalau ini teman-teman, kalau Doktip itu biasa beliau pas lagi online, apalagi scrolling-scrolling, biasa suka mampir gitu. Kalau saya ngundang tuh nggak enak, takutnya sibuk. Iya tuh, kalau menurut Bang Jenderal sih tamat putih. Kenapa sih? Kok masih bebas gitu ya? Ya kan punya Rolls Royce. Tapi kan untuk ngerawat itu aja ganti olinya duitnya berapa itu ganti? Udah bisa dikatakan lah kategori orang yang udah nggak mikirin duit gitu. Ya, kasus persekusi juga agak lucu ya gitu. Itu padahal kasusnya ya ampun, nggak perlu panggil-panggil saksi ahli itu. Nggak perlu. Kedengaran, suaranya masih kedengaran nggak? Tadi mic-nya lepas saya. Masih aman soundnya? Oke. Iya, jadi persekusi itu sebenarnya kasus sepele, guys. Jadi bukan kasus yang membutuhkan analisa yang berlebihan gitu. Lagi buktinya kan dapat diakses setiap inilah dapat diakses kapan saja. Bentar ya.
Kalau kasus remeh kenapa lama banget ya? Ya mungkin karena dianggapnya remeh, jadi berkasnya dikebawahin terus gitu. Jadi udah naik ya kan berkasnya udah tinggal di ini terus diintarin aja antar lah karena kasusnya receh gitu kan. Aduh. Nih masalah ngomong juga teman-teman nggak boleh gitu. Kalian kenapa sih apa harus harus memojokkan terus gitu Dokter Anja Gladys? Kasihan loh teman-teman, beliau itu korban pemerasan ya kan. Siapa tahu apa diamnya itu ya bentuk strategi aja gitu ya kan. Diam itu emas loh teman-teman. Ya kan habisnya kalau ngomong ya kan ntar jadi bukti baru. Itu jadi bukti baru buat kalian gitu diomongin lagi. Ya kan orang diem aja kalian omongin terus apalagi ngomong gitu. Tapi ponakan saya tuh ya, jadi saya punya ponakan tuh diam loh gitu. Kalau dia diam tuh dia gitu teman-teman. Kalau ponakan saya tuh diam dia ngeden gitu. Itu ponakan saya ya, ponakan saya yang masih baby. Jadi kalau kalau nggak ngomong gitu, kalau misalnya diajak jalan kok diam gitu. Udah ada pasti dia gitu. Enggak, dia penangannya sampai 120 hari. 20 sampai 120 hari gitu. Kalau ponakan saya masih pakai Pampers sampai sekarang. Nggak boleh gitu. Nggak perpanjang. Jadi memang 20 sampai 120 hari. Ini kan udah kewenangan jaksa. Jadi jaksa punya wewenang dia untuk menahan, memperpanjang. Enggak, tapi dia semenjak di kepolisian itu sudah terhitung ini, sudah terhitung penahanan. Jadi nanti misalnya ini kita berbicara secara umum ya, misalnya seseorang tersangka terdakwa diputus bersalah misalnya ya, jadi menjadi terpidana. Misalnya dia diputus 1 tahun. Jadi proses hukumnya dari penangkapan sampai persidangan itu misalnya dia menghabiskan waktu 4 bulan. Nah itu udah 1 tahun tuh udah dipotong 4 bulan gitu. Jadi bukannya habis vonis hukumannya dihitung, enggak. Kalau 120 hari nggak keluar vonis, enggak, biasanya mereka ngejar. Jadi kalau udah sidang tuh udah enak, itu udah tinggal tek tek langsung sidang-sidang aja tuh jalan.
Tadi kulihat ada yang ramal. Yang ramalnya orang yang misalnya berantem. Jadi ramalan itu sugesti gitu ya teman-teman ya. Boleh kita yakini, boleh enggak gitu. Tapi ketika kita meyakini sesuatu gitu dan kita jadikan doa gitu, ya siapa tahu kan dikabulkan. Kalau Wan Prestasi dimenangkan NM, kasus perdatanya gimana? Kasus pidana maksudnya ya. Ya kalau Wan Prestasi, ini ya. Sebenarnya setiap hari ini pertanyaannya ini, tapi nggak apa-apa deh saya jawab. Jadi Wan Prestasi itu kan artinya ingkar janji. Jadi ketika kita membahas tentang ingkar janji ini, kita harus mencek dulu nih, apa, apakah ada perjanjian gitu ya. Nah, jika adanya perjanjian berarti barulah ini kan dibuktikan apakah betul tuh pihak tergugat ini melakukan ingkar janji. Ingkar janji dalam artian dia tidak melaksanakan kewajibannya. Kemudian eh, berbohong gitu ya, tapi berbohong dalam hal perjanjian gitu bahasa sederhananya. Nah, kalau dikatakan misalnya sidang perdatanya menang, menang artinya perjanjiannya ada gitu. Artinya transaksi sebesar 4 miliar itu dianggap sah secara hukum gitu ya. Artinya pemberiannya sukarela gitu. Nah, kemudian apa implikasi terhadap kasus pidana yang sedang berjalan? Dia tidak akan serta-merta bebas, tapi jika ternyata ada putusan pengadilan yang mengatakan, putusan pengadilan perdata ya, yang mengatakan bahwa perjanjian 4M itu sah menurut hukum, maka itu bisa menjadi salah satu alat bukti yang sangat kokoh gitu ya untuk dijadikan alat bukti di kasus pidananya. Bisa menggugurkan, bisa berpotensi menggugurkan unsur pemerasan, di mana unsur-unsur pemerasan itu salah satunya adalah keterpaksaan gitu teman-teman. Halo, ya, halo adik kakak. Nah, jadi kalau memang di perdata otomatis pidananya gugur. Tidak otomatis gugur, tapi unsur dari pemerasan, ingat ya. Jadi catat, unsur dari pemerasan berpotensi